Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Tintangan Numaswari dari kelas Agroteknologi B dengan nomor induk mahasiswa 20220210067. Di sini saya ingin menjelaskan paper saya tentang Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nah, yang pertama, sumber hukum yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Kemudian, secara umum, sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber hukum material dan sumber hukum formil. Nah, sumber hukum material adalah tempat atau asal mula dari mana hukum itu diambil. Kemudian, sumber hukum material ini sangat berkaitan dengan keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum untuk menentukan isi hukum. Kemudian, sedangkan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Karena bentuknya tersebut, maka sumber hukum formil dapat diketahui dan ditaati sehingga memperoleh kekuatan hukum. Nah, kemudian ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila adalah ilmu atau 5 asas, yaitu nama dari dasar negara Indonesia. Nah, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ini dipertegas oleh ketetapan MPR nomor 20 MPRS tahun 1996, ketetapan MPR nomor 5 MPR tahun 1973, dan ketetapan MPR nomor 9 MPR tahun 1978. Maka dari itu, Pancasila menjadi satu sumber utama dalam ketatanan hukum. Walaupun banyak sumber hukum yang ada, maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila. Nah, Pancasila mempunyai pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, kemudian tidak boleh berbohong, dan yang terakhir adalah tidak boleh meminum minuman keras. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Indonesia sebagai negara hukum, berarti segala aspek di kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah harus berdasarkan hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Pembangunan sistem hukum nasional diharapkan lahir produk hukum yang demokratis, yaitu terciptanya keadilan, ketertiban, dan keteraturan sebagai persyarat untuk dapat memberikan perlindungan bagi rakyat dalam memperoleh keadilan dan ketenangan. Kemudian, dalam pembentukan hukum nasional, peraturan yang terkandung dalam Pancasila karena nilai tersebut merupakan harapan, keinginan, dan keharusan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu bersifat universal. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wujud cita hukum Indonesia. Kemudian, apa aja sih nilai yang terkandung dalam Pancasila? Yaitu ada 5. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan Maha Esa yaitu merupakan landasan spiritual, moral, dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama, freedom of religious. Asas ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau menolak atau bermusuhan dengan agama. Yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk hidup. Kemudian, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti mendukung dan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, menghormati martabat manusia, dan menjamin hak asasi manusia.
Yang ketiga adalah nilai persatuan. Nah, nilai persatuan ini mewujudkan nilai bahwa Indonesia mengutamakan persatuan, kesatuan, dan kepentingan serta keamanan nasional di atas kepentingan individu dan kolektif. Bagi negara majemuk, semangat persatuan yang berakar pada Pancasila menentang segala praktik yang mengarah pada dominasi dan diskriminasi nasional. Nah, yang keempat yaitu nilai-nilai keadilan, yang keempat ada nilai-nilai kedaulatan rakyat. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan menunjukkan bahwa warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kedudukan, hak dan kewajiban yang sama ini tidak boleh ada satu kehendak yang dipaksa kepada pihak lain. Nah, yang terakhir adalah nilai keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memuat nilai-nilai yang mencerminkan semangat keadilan dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Nah, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini meliputi tujuan dan sasaran. Dengan kata lain, mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera lahir dan batin. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari paper yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.